Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vicky Fendi. Kali ini kita akan belajar tentang bab 9 pada buku Warren Review and Dakek edisi ke-27. Bab 9 tersebut kita akan membahas tentang piutang. Seperti biasa, slide pada materi kali ini saya ambil dari buku Warren Review and Dakek edisi 27 dan juga buku edisi sebelumnya yaitu edisi ke-25. Paling tidak ada dua pembahasan utama pada materi kali ini. Pertama adalah definisi dan macam-macam piutang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi topik utama dari pembahasan materi kali ini adalah metode penghapusan piutang. Ada dua macam metode penghapusan piutang. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung. Biasanya digunakan oleh small companies, oleh perusahaan yang skalanya kecil, atau perusahaan yang dia hampir seluruh penjualannya dilakukan dengan metode cash, hanya sedikit saja dia menggunakan penjualan dengan metode kredit, sehingga piutangnya sedikit, sehingga dia menggunakan metode penghapusan langsung. Yang kedua adalah metode penghapusan pencadangan piutang. Ini biasanya bagi perusahaan yang besar, dan metode tersebut disarankan oleh standar akuntansi yang GAAP, General Accepted Accounting Principle, atau prinsip akuntansi berlaku umum untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki jumlah piutang yang banyak. Jadi dari dua metode tersebut yang paling disarankan bagi perusahaan yang besar adalah metode penyisihan atau pencadangan piutang. Lanjut kita bahas. Pertama adalah klasifikasi dari piutang. Jadi piutang yang timbul dari penjualan secara on account, secara kredit, maka kita sebut dengan account receivable atau notes receivable. Cuma kalau notes receivable ini biasanya dia piutang yang berbunga. Jadi notes dan account receivable ini biasanya disebut juga dengan trade receivables. Disebut juga dengan piutang. Account receivable ini adalah suatu piutang yang paling umum terjadi. Biasanya ketika kita menjual suatu barang dan jualnya secara non tunai, maka kita akan mencatat piutang pada sisi debit dan penjualan pada sisi kredit. Kemudian biasanya piutang tersebut umurnya adalah biasanya 30 sampai 60 hari. Dan kita klasifikasikan di laporan posisi keuangan atau di neraca sebagai aset lancar. Kemudian notes receivable. Notes receivable adalah jumlah yang terutang pada customer dan biasanya umurnya adalah lebih dari 60 hari. Ya. Dan 60 hari. Pokoknya kalau 60 hari sampai 360 hari, jadi tidak lebih dari setahun, maka notes receivable itu akan kita kategorikan juga sebagai aset lancar. Kalau lebih dari 1 tahun, maka akan kita kategorikan sebagai aset tidak lancar. Jadi tadi yang terakhir, other receivable. Kalau tadi ada account receivable, piutang dagang, ada note receivable, wesel tagih, kita artikan sebagai wesel tagih. Other receivable, piutang lainnya, contohnya adalah piutang bunga, ada piutang pajak, kemudian piutang kepada karyawan. Jadi perusahaan memberikan pinjaman kepada karyawan. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau piutang tersebut bisa ditagih dan bisa diterima uangnya dalam kurun waktu setahun, maka kita akan catat sebagai aset lancar. Kalau lebih dari 1 tahun, kita akan catat sebagai aset tidak lancar dan diberi nama investment atau investasi. Masuk ke pembahasan yang kedua adalah uncollectible receivables atau piutang yang tidak tertagih. Nah, yang menjadi kendala utama ketika perusahaan melakukan penjualan barang dagang secara kredit adalah customer tidak bisa membayar utangnya. Jadi kita punya barang, harganya 1 juta, kita jual secara kredit kepada customer, ternyata customer tersebut pada waktu yang ditentukan untuk dia bayar, belum juga bisa bayar dengan berbagai macam alasan. Bisa jadi karena dia bangkrut, bisa jadi karena dia menutup bisnisnya,
bisa jadi karena dia undur-undur bayarnya, bisa jadi dia menghilang atau kemana. Nah, pokoknya dia tidak bisa membayar, sehingga piutang tersebut bagi perusahaan akan dikategorikan sebagai uncollectible, tidak bisa ditagih. Ada kalanya perusahaan kadang memindah risiko. Perusahaan ingin mengurangi risiko dari piutang tak tertagih tersebut dengan cara menjual dan tidak menerima penjualan kredit. Jadi kalau mau jual, dia mau jual secara cash, tidak ada credit sales, hanya terima cash sales atau penjualan secara cash untuk meminimalisir piutang tak tertagih. Nah, kalau jualnya cash kan tidak ada piutang, jadi tidak ada resiko piutang tidak tertagih. Ada kalanya juga perusahaan kadang dia memiliki piutang, tetapi karena dia kekurangan likuiditas, kalau nunggu orang si customer bayar utangnya kepada perusahaan cukup lama, katakanlah 90-an, 60 hari katakanlah. Sementara dalam kurun waktu 10 hari ke depan dia butuh uang untuk mendanai kebutuhan operasionalnya, ada kalanya perusahaan menjual piutangnya kepada pihak ketiga. Menjual piutang tersebut kepada pihak ketiga disebut dengan factoring. Kalau dalam istilah ekonomi Islam dikenal dengan hiwalah atau anjak piutang. Jadi menjual piutangnya kepada pihak yang lain, biasanya kepada pihak perbankan. Nah, piutang yang tidak tertagih tersebut akan dikategorikan sebagai beban piutang tak tertagih. Jadi kalau jual 1 juta, ternyata 1 jutanya tidak bisa tertagih, karena tadi customernya mengalami kendala, maka 1 juta penjualan tersebut akan kita catat sebagai beban piutang tak tertagih. Dalam bahasa Inggris ada 3 macam istilah, tetapi artinya sama semua. Ada kalanya disebut dengan bad debt expense, ada kalanya disebut dengan uncollectible account expense, atau yang terakhir doubtful account expense. Tapi dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan beban piutang tak tertagih. Ada 2 macam metode untuk mencatat beban piutang tak tertagih. Pertama, metode direct write-off. Direct write-off atau metode penghapusan langsung adalah mencatat beban piutang tak tertagih ketika piutang tersebut benar-benar tidak bisa tertagih. Jadi biasanya digunakan oleh small companies seperti saya jelaskan di awal, dan dia memiliki piutang yang sedikit. Tetapi kalau dia memiliki large amount of receivables, dia memiliki piutang yang banyak sekali, maka perusahaan akan menggunakan metode penyisihan atau metode pencadangan piutang. Jadi pada akhir tahun perusahaan akan melakukan pencadangan, kemudian di tahun-tahun selanjutnya pada periode setelahnya, maka perusahaan tinggal mengurangi dari pencadangan piutang tersebut untuk menghapus piutang yang benar-benar tidak tertagih. Teknisnya nanti akan kita jelaskan dengan ilustrasi jurnal. Jadi kalau kita bisa summary-kan, kita bisa buat ringkas. Jadi akuntansi untuk piutang yang tidak tertagih itu memiliki 2 macam metode ya, metode untuk menghapus piutang tak tertagih. Yang pertama adalah direct write-off, yang kedua adalah metode pencadangan, allowance method. Nah, metode pencadangan ini untuk menentukan berapa banyak pencadangan yang dibutuhkan, berapa banyak pencadangan yang harus dibuat untuk mempersiapkan adanya piutang yang tidak tertagih, itu kita bagi lagi menjadi 2 macam, yaitu metode persentase penjualan dan metode analisis piutang, atau disebut juga dengan aging schedule. Kita bahas, jadi kita akan bahas ini dulu satu, kemudian kita akan bahas ini yang kedua, yang ketiga baru kita akan bahas percent of sales method, yang keempat kita bahas analysis of receivable method. Jadi ada 4 pembahasan untuk piutang tak tertagih. Pertama, ini contohnya, pada tanggal 10 Mei perusahaan menyatakan bahwasanya piutang senilai 4.200 dari perusahaan milik DL Ross itu tidak bisa ditagih. Maka ini menggunakan direct write-off method ya, menggunakan ini yang pertama. Maka jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang usaha atau piutang dagang. Bad debt expense, beban piutang tak tertagih pada piutang, nilainya 4.200.
Ada kalanya perusahaan sudah menghapus piutangnya. Ingat, meskipun perusahaan itu menghapus piutangnya pada bukunya, pada jurnal perusahaannya dia tetap melakukan penagihan. Jadi ada kalanya perusahaan sudah melakukan penghapusan, tetapi customernya suatu waktu ternyata dia bayar. Nah, ketika dia bayar, maka dia harus mengembalikan lagi akun piutang yang sudah dia hapus. Jadi caranya perusahaan akan membuat jurnal seperti ini. Ini tinggal dibalik saja ya kan. Kalau tadi kan beban piutang tak tertagih pada piutang, sekarang ketika sudah dihapus lah kok bayar, maka dia tinggal membalik ini saja. Piutang pada beban piutang tak tertagih. Nilainya 4.200. Ya, jadi buat dua jurnal. Ini adalah jurnal yang pertama untuk mengembalikan piutang yang sebelumnya sudah dihapuskan. Makanya di sini disebut dengan reinstatement entry. Jadi jurnal untuk mengembalikan lagi piutang yang sudah dihapus. Baru setelah itu kita buat jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang kedua ini untuk mencatat kas yang diterima. Jadi account receivable pada piutang tertagih 4.200. Sekarang kita catat yang kedua, berarti kasnya debit, piutangnya kita kredit. Karena piutangnya sudah lunas dibayar oleh si Ross ini, si yang punya utang ya. Jadi perusahaan mencatat 4.200 cash pada account receivable. Ini adalah metode yang pertama, metode penghapusan secara langsung. Nah, bagaimana metode penghapusan yang kedua, yaitu metode pencadangan, allowance account. Jadi mungkin saya langsung saja di sini. Nah, ini katakanlah di sini ada Extone Company. Ini adalah nama perusahaan. Dia mengestimasikan bahwasanya total 30.000 dari 200.000 saldo piutang yang dimiliki akan tidak tertagih. Jadi dia memiliki piutang nilainya 200.000 dolar. Dari total piutang 200.000 dolar, dia memperkirakan bahwasanya 30.000 dari 200.000 itu tidak akan tertagih. Biasanya perusahaan akan membuat jurnal. Jurnal tersebut akan dibuat pada akhir periode akuntansi. Nah, kita anggaplah di sini akhir periode akuntansi adalah akhir tahun, yaitu 31 Desember. Maka jurnal tersebut, jurnal pencadangan, ini kita sebut dengan jurnal pencadangan, kita akan buat jurnal tersebut pada akhir tahun, yaitu 31 Desember. Nilainya berapa? 30.000. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada pencadangan piutang tak tertagih atau penyisihan piutang tak tertagih. Beda dengan direct write-off method dengan penghapusan metode langsung tersebut. Kalau metode penghapusan langsung kita mencatat beban piutang tak tertagih pada piutang. Kalau metode penyisihan kita mencatat beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih ini adalah kelompok harta. Meskipun kelompok harta, dia masuk kelompok akun harta, tetapi dia adalah kontra account. Kontra account itu adalah akun yang posisinya berkebalikan, berseberangan dengan posisi akun harta. Akun harta yang lain kalau bertambah di debit, tapi kalau bertambah di debit berkurang di kredit. Tapi untuk pencadangan piutang tak tertagih, atau kita singkat dengan AFDA ya, allowance for doubtful accounts, AFDA. Kalau AFDA ini adalah kalau dia bertambah kita taruh di kredit ya. Kalau berkurang kita taruh di posisi debit. Jadi mengapa di sini bebannya bertambah ya? Karena ini beban piutang tertagih kita taruh di posisi debit. Kemudian penyisian atau pencadangan ini juga bertambah. Kita taruh di posisi kredit sebesar 30.000. Jadi jurnal ini menandakan bahwasanya kedua akun ini dalam posisi bertambah. Ini pencadangan. Jadi pencadangan 30.000 dari 200.000. Baru dengan metode penyisian tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya NRV, Net Realizable Value atau nilai realisasi bersih dari piutang itu adalah 170.000.
Karena piutang yang kita miliki adalah 200.000. Tapi diestimasikan 30.000-nya tidak bisa tertagih. Sehingga yang benar-benar bisa tertagih itu adalah 170.000. 170.000 tersebut kita sebut dengan NRV, Net Realizable Value of Receivable, atau nilai realisasi bersih dari piutang. Nah, maka ini sebelumnya kita sudah buat pencadangan, ya kan? Pada tanggal 31 Desember yang kita cadangkan 30.000 tidak bisa tertagih. Nah, seandainya tanggal 21 Januari, yaitu 21 hari setelah kita melakukan pencadangan piutang, John Parker, ada satu customer kita namanya John Parker, dia punya utang ke kita. Berarti ini adalah piutang perusahaan 6.000. Piutang tersebut tidak bisa tertagih. John Parker nggak bisa bayar utangnya. Maka perusahaan akan melakukan penghapusan piutang atas nama John Parker. Maka jurnalnya adalah allowance for doubtful account kita posisikan di debit, piutang kita taruh di posisi kredit. Jadi kalau bedanya tadi kalau direct write-off itu single step, satu step. Ketika tidak bisa bayar utang, langsung kita buat jurnalnya menghapus piutang. Tetapi kalau metode penyisahan ini double step. Jadi kita ada dua step. Pertama kita buat pencadangan dahulu. Yang kedua, kalau benar-benar ada customer yang tidak bisa bayar utangnya, baru kita hapus dia. Nah, di sini AFDA, Allowance for Doubtful Account, atau pencadangan piutang tak tertagih pada piutang. Ingat, AFDA ini, Allowance for Doubtful Account, kalau dia bertambah, kita kredit, tapi kalau berkurang, dia kita debit. Ya, karena AFDA ini kita debit 6.000, berarti sekarang cadangan piutang yang tertagih, yang tak tertagih, yang dimiliki oleh perusahaan itu sisa berapa? Sisa 24.000. Dari mana? Tadi awalnya kita buat 30.000 kan? 30.000 di posisi kredit. Kita debit 6.000. Berarti sekarang AFDA-nya, saldo AFDA yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah 24.000. Nah, karena AFDA ini berdasarkan estimasi, biasanya saldo AFDA pada akhir periode itu tidak sama dengan apa yang dianggarkan oleh perusahaan pada awal periode. Jadi, tunggu sebentar. Sampai mana tadi? Di sini pada kan tadi karena AFDA ini menggunakan estimasi, maka biasanya saldo AFDA pada akhir periode itu tidak sama dengan nilai pencadangan yang dianggarkan oleh perusahaan pada awal periode. Sama dengan gini kan. Tadi perusahaan mencadangkan dia punya piutang 200.000. Dia mencadangkan 30.000-nya tidak akan tertagih. 200.000 piutang, 30.000-nya tidak akan tertagih. Nah, ternyata sampai akhir tahun piutang yang tidak tertagih itu hanya 25.000. Padahal yang dicadangkan adalah 30.000. Karena yang benar-benar tidak tertagih hanyalah 25.000, berarti perusahaan masih memiliki saldo AFDA sebesar berapa? Sebesar 5.000. Ya kan 30.000 kurangi 25.000, sehingga perusahaan masih memiliki saldo AFDA pada sisi kredit sebesar 5.000. Tapi bagaimana kalau ternyata dicadangkan 30.000 piutang yang tidak tertagih? Ternyata sepanjang periode, sepanjang tahun berjalan, ternyata piutang yang tidak tertagih itu nilainya adalah 40.000 misal. Melebihi piutang yang dicadangkan, melebihi pencadangan piutang yang tidak tertagih. Berarti 30.000 dikurangi 40.000, berarti sekarang perusahaan memiliki minus 10.000. Nah, minus tersebut berarti
AFDA itu tidak akan kita tempatkan pada sisi kredit, tapi akan kita tempatkan pada sisi debit karena dia minus. Sama dengan ini ya, misalnya. Jadi ini misal ya, ini perusahaan ternyata seperti ini, perusahaan menganggarkan 30.000 tidak tertagih. Ternyata sepanjang tahun 2014 itu piutang yang dihapus nilainya adalah 26.750. Dari yang contoh yang saya kasih tadi 6.000 John Parker, ternyata ada lagi piutang yang tidak tertagih 3.900 dan lain-lain. Totalnya yang tidak tertagih adalah 26.750. Sehingga 30.000 kurangi 26.750 masih ada sisa AFDA, allowance for doubtful account, 3.250. 3.250 ini adalah credit balance. Kita taruh di posisi kredit. Nah, bagaimana kalau ternyata piutang yang dihapus selama tahun berjalan itu adalah 32.100, melebihi pencadangan piutang yang sudah dibuat pada akhir tahun sebelumnya. Akhir tahun sebelumnya pencadangan piutang yang dianggarkan adalah 30.000. Ternyata piutang yang tidak tertagih adalah 32.100. Lebih banyak $2.100 dibandingkan perkiraan. Akibatnya apa? Akibatnya AFDA itu akan terdapat saldo di posisi debit sebesar 2.100. Jadi termasuk juga ini adalah bagaimana kalau sudah dihapus piutangnya, ternyata customer bisa bayar. Utangnya sudah dihapus, AFDA-nya juga sudah dihapus, ternyata bisa bayar. Maka sama dengan metode penghapusan langsung, kita perlu membuat dua macam akun. Pertama adalah akun untuk mengembalikan piutang yang sudah dihapus, yaitu adalah piutang pada AFDA, allowance for the full account. Jadi piutang pada pencadangan piutang tak tertagih. Kemudian ketika perusahaan menerima uangnya, maka dia akan mencatat kas pada piutang. Katakanlah nilainya adalah 5.000. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah belajar tentang direct write-off, kita sudah belajar tentang allowance method. Nah, tapi bagaimana menentukan cadangannya? Kalau soal tadi 30.000 dari 200.000 piutang yang dimiliki perusahaan itu tidak tertagih. Nah, bagaimana cara menentukan nilai 30.000 itu? Bagaimana mendapatkan angka 30.000? 30.000 itu didapatkan dengan dua metode. Bisa menggunakan metode persentase penjualan, bisa menggunakan metode analisis piutang. Metode persentase penjualan lebih sederhana, lebih mudah. Analisis receivable method itu lebih kompleks. Dan metode tersebut lebih dianjurkan, lebih banyak digunakan sebenarnya oleh perusahaan. Jadi ini ya, ini saya pikir sudah saya terangkan ini. Kita masuk ke metode persentase penjualan. Jadi karena piutang tersebut diperoleh karena adanya penjualan kredit, maka uncollectible account atau piutang tak tertagih kita estimasikan, kita hitung dari persentase penjualan yang dilakukan secara kredit, bukan dari total penjualan, tetapi hanya dari penjualan secara kredit. Nah, katakanlah perusahaan melakukan penjualan secara kredit selama satu periode pelaporan akuntansi 1 tahun sebanyak $3 juta. Dan dia mengestimasikan 3/4%. 3/4%, 3 dibagi 4 berarti 0,75%, nggak sampai 1%. Jadi 0,75% dari total penjualan kredit itu tidak akan tertagih. Maka 0,75% dikalikan 3 juta, kita akan mendapatkan 22.500.000. 22.500.000 tersebut akan kita buat jurnal. Yaitu beban piutang tak tertagih pada sisi debit, kreditnya adalah penyisihan atau pencadangan piutang tidak tertagih sebesar 22.500. Metode persentase penjualan itu mengabaikan saldo yang tersisa pada pencadangan
piutang yang tidak tertagih pada periode sebelumnya. Jadi berapapun saldo, kalau seperti yang saya tunjukkan di sini karena dia 30.000, ternyata piutangnya yang tidak tertagih hanya 26.750, maka ada saldo yang masih belum dihapus, yaitu sebesar 3.250. Ini ada saldo. Tapi kalau menggunakan metode persentase penjualan, dia mengabaikan saldo 3250 ini. Jadi perusahaan akan menjurnal tadi beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih atau penyisihan piutang tak tertagih sebesar 22.500. Sehingga total AFDA atau cadangan piutang yang tak tertagih yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah 25.750. Dari mana? Dari saldo sebelumnya 3.250 ditambah dengan angka baru yang kita dapatkan, yaitu 22.500. Sehingga perusahaan akan mencatat 3250 ditambah 22.500, kita dapatkan angka 25.750. Kemudian metode yang kedua adalah aging receivable, analysis of metode analisis piutang. Jadi perusahaan mencatat dulu nama-nama customernya, diurutin dulu, dibuatin tabel. Kemudian saldo piutang bagi tiap-tiap perusahaan di sini diberikan contoh 22 perusahaan. Bukan ya. Ada 4 paling tidak. Saat Ashby, Barr, Brock, dan Saxon Woods. Ada 4 contoh. Ini adalah saldo piutang yang dimiliki oleh masing-masing customer. Dan ini keterangan apakah perusahaan piutang yang dimiliki dari customer tersebut sudah jatuh tempo atau belum. Kalau belum jatuh tempo maka tulis di sini. Kalau sudah jatuh tempo maka jatuh temponya sudah berapa lama? Apakah kurun waktu 1 sampai 30, 31 sampai 60 hari, dan terakhir lebih dari 365 hari. Contoh Ashby & Co. Dia memiliki piutang sebesar 1.500. Dan nilai piutang 1.500 tersebut sudah jatuh tempo sebesar 1.500 dan jatuh temponya berkisar 31 sampai 60 hari. Jadi katakanlah kalau perusahaan ini membuat aging schedule pada 31 Desember, ya. Kalau perusahaan menjual barang pada tanggal 15 Desember, nilainya 1.000, maka ketika kita buat aging schedule pada tanggal 31 Desember, maka perusahaan tersebut akan masuk kategori belum jatuh tempo. Karena dari 15 Desember sampai 31 Desember itu masih 16 hari. Katakanlah piutangnya dikasih waktu jatuh tempo 30 hari. Maka kalau masih dalam jangka waktu 30 hari, maka itu belum jatuh tempo. Tapi kalau sudah lebih dari 30 hari, maka itu sudah masuk jatuh tempo. Tinggal berapa lama? Apakah lebih 1 hari dari batas jatuh tempo? Ataukah lebih dari 31 hari? Dan lain-lain. Di sini kemudian kita total. Di sini adalah total piutangnya 240.000 dari banyak perusahaan. Ini dibuat singkat saja biar tidak terlalu panjang. Kemudian yang belum jatuh tempo adalah 125.000. Dan yang jatuh tempo 1 sampai 30 hari 64.000 dan seterusnya. Dan yang lebih dari setahun, jatuh tempo lebih dari setahun itu 14.000. Kemudian perusahaan membuat hitung-hitungan persentase piutang yang tidak tertagih. Untuk piutang yang belum jatuh tempo itu diestimasikan 2% tidak akan tertagih. Yang jatuh tempo 1 sampai 30 hari 5%. Ini dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini didapatkan dari industry experience atau company experience, dari pengalaman perusahaan atau pengalaman industri selama ini. Jadi mereka beranggapan bahwasanya kalau piutangnya itu sudah lewat 1 sampai 30 hari setelah masa jatuh tempo, maka 5% kemungkinan piutang tersebut tidak akan tertagih. Nah, kalau
piutang perusahaan itu sudah lewat 1 tahun belum juga dibayarkan, maka kemungkinannya 80% dari total piutang tersebut yang sudah jatuh tempo lebih dari setahun itu tidak akan bisa tertagih. Maka dari sini kemudian kita hitung 125.000 dikali 2%, kita dapat angka 2.500. 64.000 dikali 5%, kita dapat angka 3.200. Ini semuanya di total, kita mendapatkan total piutang yang tidak tertagih 26.490. Ya, 26.490 ya. Jadi di sini kemudian kita komparasikan dengan saldo AFDA yang tahun sebelumnya. Jadi bedanya kalau metode persentase penjualan dia mengabaikan saldo cadangan piutang tahun sebelumnya. Tapi kalau metode analisis piutang dia memperhatikan saldo piutang saldo cadangan piutang tahun sebelumnya. Jadi di sini karena perusahaan memiliki saldo cadangan piutang tahun sebelumnya sebesar 3.250, sedangkan dia mengestimasikan bahwasanya piutang tak tertagihnya adalah 26.490 dari ini, maka dia akan menghitung, maka berapa yang dia jurnal adalah 26.490 dikurangi dengan 3.250 sesuai dengan saldo yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga yang dijurnal hanyalah 23.240. Ini kita jurnal beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih 23.240. Sehingga kalau kita buat di sini ada saldo kredit 3.250, kemudian yang kita hitung tadi 23.240, sehingga total AFDA yaitu cadangan piutang yang kita miliki adalah 26.490. Nah, bedanya kalau tadi metode penyisihan menggunakan persentase penjualan ya, ketika dia ngitung berapa tadi 3/4% kali 3 juta nilainya adalah 22.500, maka berapapun saldo AFDA yang dimiliki oleh perusahaan pada periode sebelumnya itu diabaikan. Jadi tetap dia akan menjurnal 22.500. Mau ada saldo debit atau saldo kredit, tetap yang dijurnal adalah 22.500. Sehingga total 22.500 tambah saldo sebelumnya 3250 jadi 25750. Ini kalau metode persentase penjualan. Tetapi kalau menggunakan metode analisis piutang, dia ketika ngitung dia mendapatkan angka 26.490. Tetapi ketika diketahui ternyata perusahaan memiliki saldo kredit 3.250, dia tidak akan menjurnal 26.490. Tapi menjurnal secukupnya agar totalnya adalah 26.490. Jadi biar totalnya 26.490, maka perusahaan menjurnal sebanyak 23.240 dari 26.490 sesuai dengan aging schedule dikurangi dengan saldo kredit 3250, sehingga total adalah yang dijurnal adalah 23.240. Sehingga totalnya adalah 26.490. Nah, bagaimana kalau ternyata perusahaan memiliki saldo debit untuk penyisihan cadangan piutang tak tertagih periode sebelumnya, maka perusahaan akan mencadangkan lebih besar. Jadi kalau punya saldo, jadi kalau ternyata memiliki saldo AFDA kredit pada periode sebelumnya itu akan mengurangi. Jadi 26.000 kurangi dengan 3.250 kalau saldo kredit. Kalau dia saldo debit maka 26.490 ditambah. Jadi sekarang nilainya akan kita tambah 2.100. Sehingga total adalah 28.590. 28.590 dikurangi dengan saldo debit 2.100, sehingga total AFDA yang kita miliki adalah 26.490. Jadi untuk menutupi AFDA yang minus, ini karena
Jadi AFDA kalau terdapat pada saldo debit, berarti dia minus. Berarti untuk menutupi minus pada AFDA, maka kita harus membuatnya lebih. Jadi berapa total berdasarkan analisis piutang ditambah dengan AFDA yang posisi debit, sehingga 28.590 dikurangi dengan 2.100, kita akan mendapatkan saldo 26.490, sama dengan nilai analisis piutang. Jadi itu saya pikir jadi bedanya ya. Jadi kalau metode persentase penjualan itu penekanannya adalah pada laporan laba rugi. Jadi dia mengabaikan saldo cadangan piutang tak tertagih periode sebelumnya. Kalau metode persentase penjualan, kalau metode analisis piutang, dia tidak mengabaikan saldo cadangan piutang tak tertagih pada periode sebelumnya. Kalau ada saldo kredit, maka perusahaan akan menuliskan secukupnya, jadi dikurangi sebesar saldo kredit agar totalnya sebanyak yang dibuat pada analisis piutang. Kalau ternyata debit, maka ya perusahaan akan menambah agar nilainya sama seperti hasil analisis piutang. Kemudian ini adalah perbandingan jurnalnya ya tadi. Kalau ternyata ini ada customer namanya Yok, kalau ternyata dia memiliki piutang yang tidak tertagih, maka perusahaan akan menjurnal beban piutang yang tertagih pada piutang. Metode penyisian akan menjurnal seperti ini. Kalau ternyata dia bisa bayar separuh saja, ada customer Bradshaw bisa bayar separuh piutangnya, separuhnya tidak bisa bayar, maka perusahaan akan mencatat bad debt expense pada cash bad debt expense pada consumable 5.500. Tetapi kalau metode penyisian dia tidak akan mencatat bad debt, tetapi mencatat allowance, cadangan pada piutang tak tertagih. Saya pikir ini sudah kita jelaskan dengan detail seperti pada slide selanjutnya. Mungkin cukup materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.